Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri dalam Ngobrol Inspiratif bersama mahasiswa Prestasi Universitas Metamedia. Nah, kali ini Sri sudah kedatangan tamunya, itu Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Sri. Ini panggilnya Kak Anissa ya Kak? Manggil Cica juga boleh. Oke. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang ya Kak, boleh Kak perkenalan diri dulu gitu sama teman-teman di rumah atau teman-teman Kakak yang lagi yang bakal nonton gitu podcast kita kali ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Anissa Firstiyohana, biasa dipanggil Cica. Sekarang umur 22 tahun, BP 24. Panggilnya Cica berarti ya Kak? Iya boleh, panggil Cica aja biar kita lebih akrab. So akrab. Kocak. Oke. Kak Nisa, apa kabar? Kak Nisa baik, sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kondisinya selesai ikut pageant kemarin tuh gimana Kak? Cukup kalau dibilang melelahkan, cukup lelah ya, karena lumayan tuh 3 hari kita harus standby menggunakan heels setinggi 17 cm tanpa nonstop. Tapi dibalik lelah pasti ada kesenangan yang dapat. Ya kalau capek pasti ya. Pasti. Tapi makasih ya Kak udah bisa nyempatin hadir ke acara podcast kami kali. Sama-sama. Nah Sri langsung tanya-tanya aja boleh nggak sih Kak? Boleh. Kak asli orang Padang Kak? Iya, kebetulan asli Padang, tinggal di Balai Baru. Nah, buat teman-teman yang ada di Balai Baru yang mau main ke rumah boleh nih. Boleh. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Kak Cica atau Kak ada pacar apa belum gitu. Boleh ke rumah aja atau mungkin DM Instagram boleh ya Kak ya? Boleh banget. Langsung DM Instagram di bawah ini. Oke. Sri langsung aja ya Kak Sri mau tanya-tanya nih. Sebelum kakak ikut Putra Putri Kampus Sumatera Barat itu Kak udah ada ikut pageant lain gak Kak sebelum itu? Nah, kebetulan nih aku anaknya yang hobi banget coba-coba, tapi coba-cobanya ini membuahkan hasil gitu ya. Iya. Sebelumnya awalnya itu aku ikut duta kampus juga di kampus aku yang sebelumnya, Politeknik Negeri Padang. Alhamdulillah sebagai uni berbakat tahun 2020 kalau nggak salah itu. Terus aku melanjutkan perjalanan di Putri Heritage Sumatera Barat itu tahun 2020 juga, dan alhamdulillah menjadi winner di Sumatera Barat. Terus lanjut nih ke nasional. Nah, kebetulan ke nasional kita itu di Malang. Di Malang itu dapat third runner up dan best kostum tradisional. Nggak sampai di situ aja nih Sri, lanjut lagi nih jalan ke Putri Hijab Sumatera Barat, dan alhamdulillah dapat favorit. Emang aktif pageant ya Kak ya? Kayak tadi nih iseng-iseng membawa keberhasilan gitu. Iya betul. Berarti titel kita sama ya Kak, aku juga uni berbakat. Iya, kita sama uni berbakat duta kampus ya. Iya, tapi belum lengser. OTW lengser. Nah sebelum Kak ikut Putra Putri Kampus itu kakak itu kakak informasinya dari sosmed atau dihubungi sama adminnya atau gimana? Itu kan ada beberapa dari orang tuh kayak di DM langsung sama adminnya gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih awalnya kita scroll Instagram 24 jam ya sebagai generasi muda. Iya, Gen Z banget nih. Nah, kebetulan muncul nih pamfletnya ya, Putra Putri Kampus Sumatera Barat. Nah, masih lama pendaftarannya, masih sekitar 2 mingguan. Tapi niatnya belum nih, masih kayak ragu. Tapi udah di screenshot nih, dari screenshot syaratnya apa aja. Screenshot ya? Iya. Abis itu nanya sama orang tua, ya udah coba aja ikut, kan kamu emang suka coba-coba gitu kan, siapa tahu rezeki lagi di sini. Akhirnya memutuskan untuk mendaftar H-1. Itu tuh benar-benar kayak udah ending banget ya Kak? Ending banget itu udah antara apa kayak emang udah ikut aja gitu. Iya, kayak ikut nggak ya udahlah ikut aja lah gitu. Akhirnya send tuh, kita ngisi G-form dulu kan. Nah baru tuh ikut. Tapi nggak ngasih tahu kampus dulu nih, padahal kan bawa nama kampus ya. Tapi kok nggak izin kampus, masih ragu kan, kita masih jadi maba. KTM aja belum dapat kemarin itu.
masih berarti masih ada kayak beberapa keraguan gitu ya Kak, Iya, untuk betul. kasih tahu kampus. Iya betul banget. Tapi kalau menurut Sri ya Kak, itu nggak apa-apa kasih tahu ke kampus. Lagian kampus kayak apapun yang kita mahasiswa ikuti kegiatan atau apa, itu kampus mendukung banget Kak, beneran. Iya. Itu kan lagian juga bisa dibilang bisa termasuk juga itu kata promosi kampus kita kan, masih banyak orang yang belum tahu metamedia gitu. Iya betul banget. Nah kalau ngomong-ngomong support kampus nih, kampus bener-bener nge-support sih buat ajang yang aku ikutin kali ini. Nah kan awalnya nih aku nggak ngasih tahu ya, ikut dari bawa nama Universitas Metamedia. Karena apa? Karena takut nggak lolos. Iya, Setelah nanti pas lolos, dikasih tahu kan, iya, lolos. iya kan nggak lucu dari kasih tahu katanya nggak lolos ya. Nah setelah lolos nih baru nih hubungin pihak kampus, ibu alhamdulillah Nisa lolos dan insya Allah masuk ke tahap karantina bla bla bla. Dan kampus itu benar-benar nge-support. Berarti respon kampus bagus ya Kak? Bagus banget, hampir kayak sekali 2 hari itu ditanya Nisa gimana perkembangannya, sampai di jam kuliah juga ditanya ini sama sebut nama nggak sih sama Pak Ilham sampai ditanya gimana persiapannya gitu kan. Iya Pak, deg-degan nggak? Lumayan Pak gitu kan, tapi diakui support kampusnya. Iya, kalau emang apa ya Kak, kegiatan itu tuh kampus emang mendukung banget. Emang kampus nge-support kegiatan mahasiswa yang apa ya, ada untungnya juga buat kampus, ada untungnya juga buat kita gitu kan. Betul banget. Untuk apa ya, sebelum Kak menuju grand final itu kan ada beberapa tahap tuh Kak, untuk Kak ngikutnya tuh. Itu tahapnya apa aja Kak, kalau boleh tahu? Setelah kita tadi kan ngisi formulir ya, formulir Orange Form, habis itu kita dikumpulin di Dinas Pariwisata Sumatera Barat, itu tanggal berapa aku lupa. Intinya di sana kita ada ngumpul itu sekitar 251 orang. Banyak ya Kak yang ikut ya? Banyak banget, dan disitulah jiwa-jiwa insecureku muncul. Duh nggak usah lah ya. Kayaknya nggak bisa nih, soalnya kelihatan dari mukanya tuh kayak pinter-pinter banget gitu. Iya kadang iya Kak, tapi asli kadang nggak tahu. Iya kan kita nggak tahu ya, padahal kan Iya. kita juga pinter. Harusnya kita harus pede dengan kita sendiri. Terus setelah itu di sana kita diwawancara, kita seleksi berkas mulai dari ijazah, terus ada portofolio juga yang kita sertain di sana, ada CV. Terus kita diwawancara nih, wawancara berlima. Nah selang selesai wawancara sekitar 3 hari itu keluarlah nama-nama Yang lulus kan. Nggak tahu ya, awalnya kan mikirnya oh mungkin 10 pasang atau 20 pasang, ternyata yang lulus ada 51 orang. Dan di sana ada nama Anissa Firstiohana, Universitas Metamedia. Oh berarti mereka ngambil bukan per pasang-pasang ya Kak? Bukan. Dia ngambil cuman 30 pasang, nanti di apa ya, dirompak lagi, di apa namanya Kak, dirompak gitu ya? Diseleksi lagi ya? Diseleksi lagi jadi 20 pasang gitu. Iya, nah kebetulan nggak nih, kalau di Putra Putri Kampus Sumatera Barat tahun 2024 Sultan Manajemen itu menilai itu sesuai nilai. Nah jadi misalnya rata-ratanya itu ada 80. Berarti itu nilai dari wawancara kita ya Kak? Iya, nah kita kan langsung wawancara nih. Di sana ada jurinya luar biasa juga, ada yang dari Dinas Pariwisata, ada dari Uni Kota Padang, dan dari Sultan Manajemennya langsung. Nah ternyata keluar 51 nama. Di 51 nama ini dikira kan, iya nyempil nama Anissa Firstihana gitu. Dikira kok berapa pasang ya ini. Setelah ditanya sama pihak manajemennya, ternyata mereka punya rata-rata nilai yang kira-kira masuk nggak. Misalnya nih rata-ratanya 80, nah jadi 51 orang ini nilainya 80 ke atas gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang kayak nilainya 80 nih, padahal cuman beda nama aja. Misalnya kalau A sama Z kan duluan A ya di atas. Iya. Itu jadi mereka sesuai rata-ratanya gitu, makanya terkumpullah 51. Berarti masih yang kayak nilainya 80 maupun ada 60 orang gitu masih tetap masih rekrut gitu ya Kak? masih bisa jadi keluarga besar Putra Putri Kampus. Nah sampai situ aja. Kita ada prakarantina itu kita lakuin secara online. Itu materinya ada beauty class, berarti ada materi ya Kak? Yang iya di betul, prakarantina itu materi. betul banget. Ada yang cara menjadi influencer yang baik, karena kan kita sebagai Putra Putri Kampus nih, nah kita harus bisa dong menginfluence kampus kita sendiri. Benar. Masa iya kita jadi seorang itu tapi nggak pandai tapi kan? nggak bisa kan nge-branding nama kampus kita sendiri, itu nggak mungkin. Itu kan jadi bahan pertanyaan. Kalau kita masa kita udah ikut nih, kita Iya. udah jadi putra-putri kampus, tapi untuk apa ya,
ngobrol depan orang iya, itu kayak, masih aduh, kayak nggak gitu. mau gitu kan, nggak Apalagi mungkin. kita bawa nama kampus sih bener-bener berat ya bebannya Iya, gitu. itu emang Kampus bener loh sih, Kak. yang kita bawa, bukan nama pribadi dan bukan nama orang tua kita yang kita bawa nih. Terus setelah selesai dengan beberapa materi, ada influence, beauty class. Itu berapa hari, Kak? Itu tanggal 16, 17, 18 sampai 19, 4 hari. Kita mulai Zoom itu dari jam 7 habis maghrib sampai jam setengah 9. Nah, setelah itu hari Minggunya kita ada kunjungan ke salah satu sponsor properti kampus, yaitu ke Cik Fortune. Iya, aku udah lihat nih postingan. Iya, lihat ya postingan aku. Iya. Paling aktif banget kalau soal Iya. story ya. Story-nya Lihat. harus nih ke Cik Fortune hari Minggu. Nah, terus hari Minggu nih kita ke Cik Fortune, hari Kamisnya kita masuk karantina. Oh, berarti langsung karantina ya, Kak? Iya, masuk karantina di asrama haji. Karantina itu ada 4 hari sebenarnya. Hari Kamis, Jumat, Sabtunya kita grand final, Minggunya kita pulang. Selama karantina yang karantina bukan pra ya, Kak? Yang karantina itu kegiatan Kak apa aja? Oke, kita dari prakarantina itu kita ada penampilan bakat. Gak lupa, pertama kita sesing seremoni dulu nih. Nah, sesing seremoni ini disaksikan oleh orang tua kita, sekaligus orang tua itu serah terima kita sama pihak manajemen nih selama 3 hari 4 hari ini kan. Terus setelah sesing seremoni kita ganti baju ke baju bakat. Kita nampilin bakat. Apapun itu bakatnya, mulai dari berpuisi, macam-macam nih. Makin pribadi ya, Kak? Iya, Nggak banyak berkelompok, pribadi, enggak, sendiri-sendiri. Nah, kebetulan nama aku nomor lot 7. Jadi duluan kan tampilnya. Iya. Nomor lot 7. Tapi lebih bagus dulu nggak sih, Kak, tampil? Betul, karena makin terakhir ternyata makin keren-keren gitu kan. Makin di akhir kayak wah, dalam waktu kita punya durasi 3 menit untuk nampilin bakat. Bahkan ada yang bisa sampai nampilin 4 bakat loh dalam 3 menit itu. Wow. Keren banget kan ya. Nah, aku aja yang nari. Tapi Kakak keren kok. Iya. Aku lihat di live YouTube itu aku lihat Iya. mendukung dari jauh. Oke, iya betul. Setelah itu kita ada beauty class juga dari Emina. Setelah beauty class kita istirahat dan kita latihan buat grand final. Nah, buat hari kedua itu Beauty classnya untuk cewek aja, Kak? enggak, ada cewek dan cowok. Oh, ada sih. Iya, karena dari Emina jadi promosi Emina nih. Karena dari Emina sendiri itu bukan hanya untuk skincare cewek, tapi bisa juga cowok, kayak sunscreennya, moisturizernya itu kan bisa untuk cowok. Jadi diikutin putra dan putri. Setelah itu hari kedua kita wawancara, deep interview. Nah, kalau misalnya Masih ada wawancara lagi gitu, masih Kak? ada wawancara lagi. Kalau sebelumnya kita wawancara berlima dan itu rame-rame di ruangannya, yang ini per kamar. Jadi kita masuk berlima juga. Berarti Kakak yang selama karantina itu per kamar itu berapa orang di dalam kamar? Nah, kalau di kamar itu kita ada 4 orang. Cuma 4 orang. Iya, betul. Nah, kalau untuk wawancara kita berlima. Setelah selesai wawancara kita bikinlah video tentang asrama haji, tentang parfum. Kita bikin itu, dan malamnya kita kembali lagi untuk latihan buat grand final. Nah, besok paginya kita gladi racing di Santika kan. Nah, itu acaranya sampai malam. Sri nonton kan? Sri hadir. Tapi telat. Iya, yang penting hadir. Gak telat dikit, penting hadir. Good sih ya, Kak. Selamat ya, Kak. Iya, pas thank Kakak you. pas pengumuman top 12 tuh aku masih di kos nih, Kak. Oh iya. Aku masih nonton live, lagi siap-siap juga mau pergi. Iya, betul. Tapi udah udah pengumuman yang ke berapa? Yang ke 11 ya? 11 ya. Itu nama Kakak masih belum ada. Masih Jadi belum kayak ya? aduh, kok nggak ada ya Metamedia kayak masuk ya, kok nggak ada ya gitu kan. Kayak ya Allah, pesimis nih. Pasti Kakak lebih deg-degan daripada aku kan. Parah banget, mana kaki udah sakit ya. Nah, ini deg-degan juga jantung debar-debar gitu. Terus pas denger kan tanya ke terakhir nama Kakak. Terakhir tuh kayak alhamdulillah banget. Aku kira nggak ada tadi. Iya. Nah, terus pas pengumuman top 6 itu aku masih prepare, Kak. Aku masih nunggu Kak Ami kalau nggak salah gitu. Kok nama Kakak nggak ada juga ya? Iya, masih nungguin juga ya gitu kan. Kok nggak ada ya gitu kan.
Oh, taunya di ending paling akhir. Terakhir dibilang lagi kan. guys. Tapi Terakhir nggak apa-apa, lagi. kan penting masuk top 3 Ya, gitu yang kan. penting masuk top 3. Terus udah masuk ke top 6 tuh udah aku nunggu Kamis, itu kami paper langsung pergi. Iya. Ke situ tuh pas sampai iya sih jelang berapa menit habis itu emang langsung mulai. Betul. Tuh kami dukung, kami mungkin perwakilan kampus mungkin cuma kami berdua gitu kan. Soalnya ada dari Bapak dosen yang nggak bisa hadir, terus ada dari Pak Ilham sendiri gitu. Itu rumah undangannya ada kesalahan kesalahan hari. teknis, Di sana tertulis hari Minggu, Minggu. tapi tanggalnya tanggal Sabtu Tanggalnya gitu. Sabtu, betul. Jadi kan orang kalau lihat undangan pasti oh hari Nengoknya Minggu. hari ya. Oh hari Minggu besok mah gitu. Betul, iya betul. Iya. Nah, setelah kakak waktu itu pas terpilih jadi top 3 ya kak? Iya, betul. Top 3 ya Top kak? 3 dulu. Ah, Setelah top 6 kita masuk top 3. Pas kepilih top 3 itu gimana perasaan kakak pas di atas panggung tuh? Rasanya itu Bercampur. Nah kebetulan kan top 3 ini aku bukan terakhir lagi ya dipanggil, aku Iya, yang kan. kedua nih yang dipanggil. Itu rasanya benar-benar campur aduk, dimana kita pasti akan dihadapi dengan pertanyaan yang diberi langsung nih sama Kita dewan nggak juri. diberi waktu untuk apa ya? Enggak mikir atau dikasih apa, waktu untuk mencari mikir, dulu untuk gitu. searching, boro-boro searching handphone Ya aja kali. sama orang tua gitu kan. Jadi setelah pengumuman top 3 kita langsung dikasih Q&A sama dewan juri kita. Iya. Ya udah bismillah aja, baca doa pelancar ucapan gitu kan. Iya. Berkat doa orang tua dan supporter yang lainnya itu, ya udah jawab aja apapun yang ada di pertanyaan. Kebetulan itu pertanyaannya tentang gimana, apa yang ada di diri kamu yang bisa kamu munculkan di Sultan Manajemen. Apa nilai positif di diri kamu. Nah, aku jawab nih attitude. Iya. Sebenarnya di balik panggung itu ngerasa kayaknya kurang deh jawabannya. Ya namanya manusia nggak jauh-jauh dari negatif thinking ya. Emang kayak iya sih kak. Pas kita kita langsung orang tanya kita harus langsung jawab. Itu pertanyaan jawaban yang kita jawab tuh emang yang ada di sini aja. Betul. Nggak ada waktu untuk berpikir. Kita juga diberi waktu untuk menjawab kan. Jadi kita nggak bisa mikir lama-lama. Betul, mana gitu. waktunya cuma 30 detik terus bunyi tit Nah, gitu. itu udah jantung sampai deg-degan nih. apalagi gitu dah. Iya. Oh ya gue bilang apa gitu udah nggak tahu lagi. Itu nggak masalah sih kak. Tapi keren kakak bisa jawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. detik. Iya betul. Tapi masih ada sisa waktu nggak salah ya, Masih Kak? banyak. Masih ada. sekitar 10 detik lagi mungkin masih ada tuh. Iya. Karena emang benar-benar kayak mencari aman, kita ngehindarin yang ngomong kayak gini ya. Iya. Itu kan minus ya tibanya, Iya, itu karena ada nilainya kelihatan juga. kita ragu banget gitu. Ya udah daripada banyak nya ya udah kita oke, terima kasih gitu. Langsung Gitu, ending aja. daripada kita gitu nanti Iya. poin kita kurang. Betul. Tapi iya juga sih kalau kita kebanyakan ngomong kayak gitu di depan orang jadi kayak apa sih Apa sih ini anak mau ngomong apa gitu ya gitu. jadi orang yang kita bilang awal tadi jadi mereka nggak begitu apa ya nangkep gitu. notice Soalnya ya. kita di belakang udah gitu. Iya, ya udahlah minus gitu kan. Udah Ya, kurang. jangan. Iya, jadi kita ngehindarin itu. Tapi kalau ngomong-ngomong rasa itu benar-benar deg-degan parah karena itu penentu kan. Iya. Yang intinya kalau udah masuk top 3 mah aku udah alhamdulillah banget ya, udah pasti dapetin Kalau nggak crown, satu, dapetin dua, ya kalau nggak 3. tiga. Iya, kalau nggak 1, 2, 3. Tapi kalau jujur berdoa dalam hatinya nggak dapet juara 1 sih. Ya, Karena- apa gitu sih. Kita yang nonton prepare berharap 1 gitu. Iya, bukan hanya penonton, kayak peserta yang lain tuh kayak Kak Cica inget 1 ya gitu. Ya Allah dek, kamu nggak tahu nih gitu. Bukan kan. aku yang juri. Iya, bukan aku yang juri gitu. Tapi alhamdulillah ternyata Tuhan udah ngasih jawaban buat kita prepare buat ke nasional. Iya. Kakak run up 2 ya kak. Iya betul. Selamat ya kak, congratulations. Itu kak go nasional ya kak ya? Iya, go nasional bulan September itu di Sumedang. Itu ke pageant Ke Pijen insya Allah ke Duta Pariwisata Indonesia. Duta Pariwisata Indonesia. Iya, berarti betul. perwakilan dari Duta Pariwisata Sumatera Barat. Yes, betul. Kita Itu- tetap bawa nama putra-putri kampus, tapi kita membawa perwakilan dari Sumatera Barat menuju Duta Pariwisata. Lagi-lagi di sana nanti yang dibawa adalah Universitas Metamedia. Iya benar, masih membawa nama Metamedia. Iya, betul. Untuk ke situ itu prepare-nya pasti udah dari jauh hari ya kak belum?
Kalau sampai hari ini ya, sampai hari ini itu tuh masih kayak aku masih bernafas lega karena masih dikasih waktu buat santai karena kita belum ngadain mubes dikit gitu. Iya, kita masih refreshing dikit gitu. Habis itu setelah kita mubes nanti insya Allah kita akan ngadain proker dulu nih, biar putra-putri kampus Sumatera Barat diketahui oleh khalayak ramai lagi. Iya, makin banyak ditahu. Soalnya kan baru aktif itu di yang tahun kemarin tuh Kak. Iya, kita 23 ada, ya Kak. Iya, 23. kita pernah tahun 2016 tapi itu vakum. Iya kan lama. Jadi kan nah, ngomong-ngomong ke Go Nasional ya Kak ya. Itu udah prepare dari sekarang atau bulan-bulan besoknya gitu atau gimana Kak? Ngomong-ngomong prepare nih, nah jujur aku belum ada prepare sampai detik ini karena emang kita dikasih kelonggaran dulu buat refreshing, buat tenangin diri gitu kan. Setelah ini insya Allah kita akan ngadain mubes, musyawarah bersama. Nah setelah itu kita akan ngadain proker yang akan dijalani oleh putra-putri kampus Sumatera Barat. Nah biar semua masyarakat Sumatera Barat bisa tahu, nah ini loh putra-putri kampus Sumatera Barat. Iya, makin memperkenalkan gitu kepada banyak kampus-kampus yang lain. Kan di Padang ini banyak kampusnya Banyak Kak. banget. Banget, tapi aku banyak nggak tahu. Aku tahu cuman Medan Iya. Unan, UNP, udah itu aja. Itu aja. Oke, jadi mungkin setelah mubes kita yang dikasih tahu sama pembina itu yang pertama kita akan ngadain photoshoot bulanan, itu buat persiapan ke nasional insya Allah. Nah setelah itu mungkin nanti ada pembekalan juga yang akan ditingkup sama dinas pariwisata juga, insya Allah kita ngadain kerjasama. Dan mungkin dari aku pribadi bakalan searching lagi sih tentang pariwisata Sumatera Barat karena bukan hanya kota Padang nih, Sumatera Barat. Sumatera Barat besar, Betul. bukit tinggi. Iya, Tanah ada datar, tanah datar. Iya, jangan lupa ya tanah datar. Apalagi Payakumbuh banyak loh Kak. Iya Iya. sih emang harus kita cari-cari gali-gali lagi informasi tentang itu. Mana tahu nanti pertanyaannya yang nggak kita gali keluar nanti kan jadi kayak kan ngeblank sendiri gitu. apa ya, pasti penyesalan nanti tuh kayak kenapa ya nggak searching soal itu gitu itu kan. pasti bakal ada penyesalan di Bakal akhir. ada. Iya. Nah mungkin bincang-bincang kita hari ini mungkin sampai di situ aja ya Kak. Kalau buat teman-teman di rumah masih ada yang yang masih belum tahu atau ada hal lain yang belum tahu gitu jawabannya atau ingin tahu tentang Kak Cica, itu boleh langsung ke Kak Cicanya, boleh DM Kak Cicanya juga boleh gitu kan. Boleh nggak sih Kak, nggak ada yang marah kan? Boleh, aman. Bisa dihandle kata Bisa Kakak. aman itu. Nah sebelum kita akhirin ya Kak, aku mau minta sama Kakak kasih pesan atau inovasi buat teman-teman di rumah yang masih belum berani untuk keluar dari zona nyaman mereka, yang masih nge-stuck di zona nyaman gitu Kak, yang kayak udah nggak usah ikut, kita biasa aja, kita nggak cantik, kita nggak pinter, gitu, kita nggak tinggi, atau kita nggak putih, kita nggak usah deh, kita kuliah pulang aja gitu kan. Mahasiswa kupu-kupu aja. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang aja gitu kan. Sekarang kebanyakan gitu tuh Kak, mereka kayak insecure sendiri dengan cantiknya atau dengan paras wajahnya atau dengan tubuhnya, bahkan dengan kepintarannya kan. Bahkan orang ada insecure, aku nggak pinter, ngapain aku ikut itu, atau aku nggak cantik, nggak sih, pasti mereka tuh pilih yang cantik, kan pasti itu bakal ada. Nah buat Kak Cica apa pesan atau inovasi buat mereka yang masih nge-stuck di situ gitu? Aku jawab ya. Nah, mungkin ini tips dari aku buat teman-teman yang belum berani keluar dari zona nyamannya. Kenapa kalian gak mau nyoba gitu? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Pasti kesempatan itu hanya datang sekali. Penyesalan itu datangnya pasti terakhir. Nah jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aku nggak cantik nih, semua wanita itu cantik gitu loh. Mereka cantik tuh bukan hanya dari paras. Mereka punya kayak yang misalnya kulitnya agak gelap itu manis loh gitu. Nggak selalu yang putih itu cantik. Iya betul. Nah balik lagi ke hati kita. Nah kalau hati kita bersih pasti kayak wah anak nih cantiknya dari hati gitu. Dan untuk teman-teman ketahui, nggak semua pigeon itu yang menilai dari bentuk paras. Tidak semua pigeon yang menilai dari bentuk body.
karena setiap pigeon itu kita mengutamakan 3B, brain, beauty, behavior. Karena brain yang pertama. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kenapa aku nggak cantik terus aku nggak berani ikut. Nah yang kedua nih, aku nggak pintar. Iya Aku benar. nggak pintar, aku nggak mau ikut. Nah aku juga kalau jujur-jujuran ya di akademik juga nggak terlalu menonjol gitu. Emang di non akademik ini agak berpacu gitu karena Sama sih kak. Iya. Aku emang non akademik, akademik aku Akademik. emang agak kurang. Iya ya. Tapi ada hal lain yang di luar non akademik gitu yang bisa Iya. nama aku naik. Nah betul. Nah jadi kalau teman-teman ini nggak harus pinter di akademik loh. Nah kita bisa nyari jalan, bisa nyari jati diri kita bisa branding diri kita lewat non akademik juga gitu. Kalau misal teman-teman nggak pede nih ngomong kayak gini, misalnya kayak aku masih takut deh. Nah percayalah teman-teman, Cica adalah orang yang sering ngomong di depan kaca sendiri. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih ragu buat public speaking, buat berbicara di depan orang, di depan khalayak ramai, cobalah latih kayak bicara sendiri nih di depan Iya. kaca. Kan kita sendiri yang nonton. Atau sama teman. Iya, Atau sama dengerin teman. dong bentar gitu. Iya, coba simain. Bagus nggak bahasanya? Gitu. Gitu aja sih tips dari aku. Kapan lagi kalau teman-teman nggak nyobain sekarang? Kayak slogan aku yang kemarin, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Nah buat teman-teman di rumah itu beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Gak bakal ada untungnya buat teman-teman yang masih nge-stuck di zona nyaman, masih nge-stuck di situ-situ aja. Gak bakal ada hal-hal positif lainnya yang bakal teman dapetin. Pasti teman-teman tuh pasti bakal hanya kuliah pulang dan kuliah pulang. Betul. Dan kita mahasiswa ya kak pastinya. Yes. Kita nggak hanya fokus kuliah ya kak. Iya. Kalau di kuliah itu sebagai mahasiswa ya, kalau aku pribadi ya kak, aku kuliah 50% itu organisasi 50%. Oh, iya. Itu aku Iya. dapat inovasi gitu dari yang lain. Itu ada dari Kak Azura juga, ada dari Kak Sri Rahayu. Nah, kakak tuh juga bilang kita kan kakak tuh juga mahasiswa yang aktif akademik dan juga non akademik. Iya betul. Jadi kalau kita yang nggak aktif akademik itu bisa kita aktif juga di non akademik. Jadi nggak menutup diri untuk kita nggak Iya, berkembang gitu ya berkembang. kak. Jadi kita berkembang itu bukan hanya satu jalur gitu, bukan hanya kayak harus ikut olimpiade, kita harus ikut seminar ini, seminar itu, bukan. Kita Kan bisa kita ikut juga kayak lomba yang iya lain. nggak dia tuh ikut ini, aku harus ini juga. Iya, nggak nah juga. itu tuh nggak boleh ikut-ikutan teman gitu Iya, itu kan, bener karena sih. passion kita, passion aku sama Sri aja mungkin Itu beda gitu kan. Kita punya passion kita sendiri-sendiri. Betul. Dan jangan ngikut teman. Teman itu kita juga itu, teman ini kita juga ini. Itu kayak ngikut arah angin gitu Iya, nggak sih, kita Kak? nggak punya tiang di pondasi Pendirian. diri ya. Kalau kita perempuan wajib sih nggak sih kak Wajib. punya pendirian sendiri. Mungkin hanya itu ya kak. Iya. Atau kakak ada tambahan? Oke, sebelum penutupan kita slogan Putra Putri Kampus Sumatera boleh. Barat boleh ya? Boleh, boleh. Tentu boleh. Putra- Mana tahu kalau nanti aku misal- juga join. Iya, ditunggu loh tahun depan. Ditunggu. Iya, Oke. kalau misalnya aku bilang Putra Putri Kampus Sumatera Barat tahun 2024, Cadia elok laku rancak bana. Jadi ya. Elok Elok laku rancak Rancak bana. bana. Oke, boleh. Ayo Boleh mulai, ya. Kak. Oke. 1 2 3. Putra Putri Kampus Sumatera Barat tahun 2024, Cadia elok laku rancak bana. Oke, thank you ya. Oke, iya kak. Oke, teman-teman, terima kasih Kak Cica sudah sempat hadir ke sini sama-sama. juga dan juga sharing-sharing perjuangan kakak untuk menang round up 2. Iya. Dan buat Kak Cica semangat go nasional, semangat prepare-nya, jaga kesehatan dan semangat juga membawa nama kampus ke ajang nasional. Jangan lupa bantu doa juga ya teman-teman semuanya, karena Cica insya Allah bulan September go nasional ya sih. Iya, amin. Semoga membawa Harum lagi namanya. Iya, membawa ses lagi ya untuk Iya, Metamedia. amin. Amin. Oke, teman-teman, kita sampai di sini aja podcast kita kali ini. Nantikan podcast aku lagi. Aku bakal ada podcast bareng mahasiswa prestasi lainnya. Aku juga bakal podcast bersama mahasiswa yang menang lomba. Ada yang tahu. Kalau ada teman-teman yang tahu sama lomba ini, mungkin boleh teman-teman komen di sini nanti. Kalau salah mahasiswanya itu dapat
itu Kak, Nih, bukan dapat duit itu 20.400.000 nggak salah. Allah. Itu mahasiswa dari Universitas Metamedia. Metamedia. Oke, nantikan ya teman-teman, sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.